ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena hari ini merupakan hari yang ke-10 ya. Kita berpuasa atau ke-9 berpuasa di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan tentu kemudahan dan kekuatan yang tidak pernah kita minta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya. Ketahuilah nikmat yang Allah beri kepada kita yang tidak kita minta dan tidak kita rasa itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan nikmat yang kita minta dan kita rasa. Makanya wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba untuk menghitung nikmat-nikmat yang datang dari Allah, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Makanya ucapan alhamdulillah itu hanya 20% dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kesempurnaan nikmat itu ketika meyakini nikmat dalam hati datang dari Allah, kemudian melafazkan dengan lisannya, kemudian menggunakan setiap nikmat itu hanya untuk Allah, maka itulah ikmal istiqmal atau kesempurnaan dari iman seseorang dan rasa syukur yang ada. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Pertama, saya Nur Ahmad secara pribadi sekaligus pembina fikih untuk pemula. Sebelum tausiah mengucapkan terima kasih, menegaskan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Hasan Musli. Terima kasih kepada pengurus Masjid Nur Huda, kepada Bapak RT, warga sekitar yang mungkin selalu mendapatkan riuh ya. Tiap hari ada kajian kecuali Selasa. Tapi Masya Allah, salah satu masjid yang berkah itu yang saya ketahui sedangkan ilmu yang saya miliki itu masjid yang selalu ramai, masjid yang penuh dengan kegiatan kebaikan, dan itu membuktikan orang yang ada di dalamnya itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, termaktub di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Maka siapapun yang menjadi media penghubung, fasilitator yang memfasilitasi setiap kebaikan sehingga keberlangsungan kebaikan di masjid itu ada, maka pahalanya sama untuk mereka. Jadi meskipun tadi Pak Jarwo bilang nggak pernah ikut, tetapi pahalanya sama karena yang ganti listrik kalau terputus ya beliau. Kita ini kan cuma user aja, ya hanya memakai fasilitas yang memang ya sudah itu yang bisa kami hanya lakukan. Baik, kemudian yang kedua, Ustaz mengucapkan banyak terima kasih kepada para member semua atas segala kontribusi waktu. Ya, malam-malam ditanya Ustaz bagaimana kegiatannya, siang-siang waktu istirahat ditanya sudah selesai apa belum, dan seterusnya. Ya, dan kepada yang tidak pernah saya japri tapi kemudian memberikan kontribusi dan
dengan hartanya, dengan sumbangsih pemikirannya. Ustaz mendoakan Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, semoga Allah senantiasa melipat gandakan atas apa yang telah diberikan. Juga kepada tim Ndo ya, member WS yang berada di depan kita, mereka mungkin tidak terlalu terlihat karyanya, tapi sebenarnya ketika mereka mensupport setiap kegiatan suaminya itu pahalanya sama. Karena kalau misalnya mau taklim, pokoknya jangan taklim bi. Kalau taklim saya mau minum obat, nah gitu kan nggak jadi taklim. Tapi masya Allah support mereka, ya akhirnya kegiatan ini Pak RT Pak Kaum kita sudah sampai gen 5 ya, yang aktif kajian itu 137 orang, yang laki-laki terbagi 5 hari di tempat ini kecuali hari Selasa karena itu jadwal futsal. Kemudian untuk muslimatnya itu hari Sabtu pekan ganjil ya, karena memang kita desain untuk wanita ini dibuat 2 minggu sekali ya. Jadi tidak setiap pekan sebagaimana laki-laki yang ada. Kemudian yang ketiga, saya teringat sekali dengan salah satu sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Maka Rasul dalam satu riwayat shadaqatul ma, dalam riwayat yang kedua afdalus shadaqah al-ma, tapi maknanya sama. Sedekah yang paling utama itu memberi air minum. Makanya ketika ada satu keluarga, saya tidak tahu apakah habis bagi waris atau apa, saya tidak tahu, yang jelas WA saya, Ustaz saya punya uang di atas 15 juta, di bawah 30 juta. Saya serahkan ke Pak Ustadz, kira-kira untuk apa uang ini? Kemudian saya coba istikharah, 2 hari kemudian saya mengatakan, Bu, ada sebuah musola, karena di masjid kita sudah ada. Di situ ngaji seminggu 5 kali atau 4 kali, seingat saya, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Kemudian di situ tidak ada air. Kalau ibu ada kelapangan, ya saya bersedia untuk menyalurkan pembuatan sumur itu. Maka beliau bertanya, Ustaz berapa harganya? Maka screenshot saya dengan tukang bor itu saya kirimkan kepada beliau. Pada waktu itu 13.500.000. Maka beliau mengirim kepada saya 14.13.500.000 saya berikan kepada tukang bor. Yang 500.000 itu saya serahkan ke musola yang pada waktu itu membutuhkan air. Masya Allah, air itu sampai sekarang masih mengalir dengan kedalaman 62 meter. Sampai sekarang air itu dipakai warga sekitar dengan konsekuensi membantu musola itu kuota atau pulsa tokennya. Itu bisa dibayangkan ketika 1 minggu, saya lupa pastinya, 4 atau 5 kali kajian di situ, berarti setiap orang itu wudhu ada pahala untuk bapak ibunya yang diniat wakafkan kepada musola tersebut. Ya, makanya ini luar biasa. Itulah Pak Kaum kenapa teman-teman kemarin belajar untuk ngumpulin 20 ribuan untuk ya alhamdulillah beli sementara 70 box ya, dan nanti akan menyusul kegiatan i'tikaf yang dibagikan di 6 masjid termasuk Masjid Nurul Huda. Ya, saya ngomong sama teman-teman, sebenarnya jumlah masjidnya itu 13 masjid ya, berarti kita butuh ya 130-an ya. Hanya kemarin karena mendesak sesuatu sehingga dana yang ada sudah kita alokasikan untuk itu. Makanya terkadang
yang membuat seseorang istiqomah itu bukan nafsul amal kita, bukan perbuatan sendiri dari hamba tersebut, tapi sesuatu yang telah diberikan kemudian kita lupa telah melakukan kebaikan, itu yang membuat kita istiqomah. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan amal yang akan langsung dicatat oleh Allah itu amal yang dilupakan. Jadi kalau semakin cepat orang itu melupakan kebaikannya, sebagaimana dia lupa, maaf, hari ini buang air berapa kali, hari ini ngeludah berapa kali, seperti itulah proses akan tepat diangkatnya satu amalan. Tapi kalau kita ingat-ingat kemarin di Masjid Huda saya beli token 100.000, ya, semen 10 sak, ingat-ingat terus ada buku catatan amal itu, nyanyi malaikat mungkar nakir ya, Rokib Atid ya. Nah itu kata Imam Ghazali akan ditunda. Saking sayangnya Allah sampai dia lupa baru nanti ditamkan. Itulah kenapa ada dalam istilah bahasa akidah itu namanya ghorizah. Ada istilah zauk, rasa di hati ketika kok merasa nikmat, itu berarti ada satu kebaikan yang sudah kita lupakan dan itu sudah Allah tulis di illiyin. Yuk, saya hari ini kok merasa semangat banget. Ya, biasanya gak sholat duha, sekarang sholat duha ya. Biasanya gak sedekah, kita sedekah. Itu berarti ada satu amalan yang sudah kita lupakan, sehingga kemudian Allah mencatat itu dengan memerintahkan malaikat yang bertugas pada waktu. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat baik jangan diingat-ingat. Sebagaimana mohon maaf dari bangun pagi tadi sampai sore ini kita berapa kali masuk kamar mandi? Pasti nggak ingat. Berapa kali kita mengedipkan mata? Pasti nggak hitung. Kalau ada orang hitung kamar mandi sehari sekian kali, itu kurang kerjaan. Sebagaimana orang kurang kerjaan menghitung berapa banyak amalan yang sudah dia tunaikan.